Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Hidayat dari SIP A NPM 48 akan menjelaskan mengenai manajemen suplai yang ada di apotek. Berikut adalah bahan-bahan yang akan saya sampaikan, di antaranya adalah perencanaan, pengadaan, serta penyimpanan obat-obatan ataupun persediaan farmasi yang ada di apotek. Yang pertama adalah poin perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk memilih jenis, jumlah, serta harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dilakukan oleh apotek. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan obat-obatan ataupun persediaan farmasi yang ada di apotek. Jadi untuk menghindari adanya stock out produk-produk obat yang disediakan di apotek, maka dilakukanlah proses perencanaan. Adapun yang harus diperhatikan dalam melakukan proses perencanaan adalah diantaranya pola penyakit yang terjadi di daerah tempat apotek itu berada, kemampuan dan daya beli masyarakat tentunya, serta budaya masyarakat sekitar di tempat apotek tersebut berada. Nah, dalam perencanaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya adalah pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, proyeksi kebutuhan obat, serta penyesuaian rencana pengadaan obat. Dalam melakukan pemilihan dan kompilasi perencanaan obat-obatan atau perbekalan farmasi yang ada di apotek, tentunya ada beberapa rujukan yang harus diperhatikan, yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah daftar obat wajib apotek. Ini harus dirujuk untuk mengadakan obat-obatan yang memang wajib ada di apotek. Yang kedua adalah merujuk pada pelayanan kesehatan dasar dan daftar alat kesehatan. Dalam merujuk pada daftar-daftar serta data-data tersebut, maka apotek juga harus melakukan proses seperti pesanan khusus atau mendata pesanan khusus, data tolakan, serta data pengeluarannya untuk pemilihan dan kompilasi obat. Nah, setelah melakukan pemilihan dan kompilasi obat, tentunya harus juga dilakukan perhitungan kebutuhan obat. Ada 4 metode, diantaranya adalah metode konsumsi, metode epidemiologi, analisis ABC, serta analisis FAN. Dalam hitungan kebutuhan obat, salah satu metode yang paling banyak dilakukan adalah metode konsumsi. Metode ini didasarkan pada data penggunaan atau data konsumsi obat tahun sebelumnya. Dalam menggunakan persamaan CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Dengan CT adalah kebutuhan per periode waktu, CA kebutuhan rata-rata per bulan, serta T adalah lama kebutuhan. Metode konsumsi yang digunakan tentunya menawarkan beberapa kelebihan, diantaranya adalah mudah untuk dilakukan serta datanya akurat karena berdasarkan pada data konsumsi obat-obatan tahun sebelumnya. Dan kelebihan yang ditawarkan, poin kedua adalah tidak membutuhkan data penyakit dan standar terapi suatu pola penyakit tertentu karena hanya berdasarkan pada data konsumsi tahun sebelumnya. Adapun metode ini memiliki kekurangan, diantaranya akan memakan waktu yang sangat lama serta tidak memantau aspek medik dari pemakaian obat-obatan masyarakat apotek sekitar masyarakat sekitar itu. Metode konsumsi ini adalah salah satu contoh kasus yang menggunakan metode konsumsi. Setiap bulan, apotek ABC membutuhkan tetrasiklin sebanyak 4.500 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian obat tersebut adalah 1 hari, sedangkan sisa stok di apotek hanya ada 500 obat. Harga tetrasiklin Rp12.500 per satuan. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat? Berikut adalah penyelesaiannya. Kita harus menentukan terlebih dahulu safety stock dari tetrasiklin pada apotek ABC dengan menghitung rasio waktu tunggu terhadap jumlah hari dikali dengan CA atau konsentrasi rata-rata per bulan. Waktu tunggu yang dibutuhkan adalah 1 hari dan jumlah hari dalam 1 bulan itu 30 hari, maka 1/30 dikali CA, CA-nya sebesar 4.500 obat, sehingga safety stock didapatkan sebanyak 150 obat tetrasiklin. Kemudian kita menghitung CT dengan persamaan yang tadi telah disebutkan, CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok.
maka CT didapatkan sebanyak 1.150 buah. Nah, berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat? Maka anggaran yang dapat dikeluarkan adalah 1.150 dikali 12.500 rupiah. Anggaran yang dikeluarkan total adalah 14.375.000 rupiah. Yang kedua adalah metode epidemiologi untuk menghitung kebutuhan obat. Metode ini berbeda dengan metode konsumsi karena ini berdasarkan pada pola penyakit yang paling sering muncul, bukan data konsumsi tahun sebelumnya. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menggunakan atau melakukan metode epidemiologi. Di antaranya adalah menentukan jumlah penduduk di apotek itu berada, menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit. Jadi untuk menentukan ada berapa banyak kasus penyakit tertentu itu di sekitaran apotek, serta sediakan standar pengobatan yang pasti. Nah, metode ini juga ada kelebihannya, diantaranya perkirakan atau mendapatkan perkiraan kebutuhan obat yang mendekati kebenaran, karena berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul. Yang kedua adalah standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Ya, di sini karena metode ini menggunakan standar pengobatan, maka pola penggunaan obat akan jauh menjadi lebih baik dari masyarakat sekitar apotek itu. Namun adanya kekurangan pada metode epidemiologi ini diantaranya adalah metode ini membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil pula. Jadi waktunya tidak sebentar, namun lama juga sama seperti metode konsumsi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan data penyakit, pola penyakit yang paling sering muncul itu sangat sulit untuk diperoleh, serta perlu adanya pencatatan dan pelaporan yang baik dan terstruktur untuk melakukan metode epidemiologi yang baik dan tertib. Setelah menghitung kebutuhan obat, maka kebutuhan obat itu harus diproyeksikan. Tujuannya adalah menetapkan perkiraan stok akhir tahun pada periode yang akan datang. Adapun persamaan yang digunakan adalah seperti tertera pada layar, A sama dengan B ditambah C ditambah D dikurangi E dikurangi F. Dengan A adalah perkiraan kebutuhan pengadaan obat tahun yang akan datang, B adalah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk sisa periode berjalan, C adalah kebutuhan obat untuk tahun yang akan datang, D adalah perkiraan stok akhir tahun, waktu tunggu dan stok pengaman, adapun E adalah stok awal periode berjalan atau sisa stok per 31 Desember tahun sebelumnya, dan F adalah rencana penerimaan obat pada periode berjalan, yaitu Januari sampai dengan Desember. Setelah dilakukan proyeksi kebutuhan obat, maka selanjutnya dilakukan proses penyesuaian perencanaan pengadaan obat. Mengapa proses ini perlu dilakukan? Yang pertama adalah untuk memperoleh informasi mengenai jumlah rencana pengadaan. Jadi, perencanaan pengadaan obat perlu disesuaikan agar informasi mengenai jumlah rencana pengadaan itu didapatkan secara jelas dan terperinci. Selain itu adalah untuk mengetahui mendapatkan skala prioritas dari masing-masing jenis obat dan jumlah kemasannya. Jadi supaya jelas itu skala prioritasnya apa di daerah tempat apotek itu berada. Dan juga rencana pengadaan obat tahun yang akan datang. Jadi untuk memprediksikan rencana pengadaan obat di tahun yang akan datang akan seperti apa dengan adanya penyesuaian perencanaan pengadaan obat ini. Nah, dalam penyesuaian perencanaan pengadaan obat, ada yang namanya analisis ABC, Always Better Control, atau disebut juga analisis Pareto. Analisis ini dilakukan untuk mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dana. Jadi akan ada obat yang mahal, sedang, dan murah. Adapun kelompok-kelompoknya adalah kelompok Always atau kelompok A adalah sebanyak 10-20% dari total item obat yang merepresentasikan 60-70% total nilai, atau dapat dikatakan kelompok Always adalah kelompok obat-obatan yang mahal. Sedangkan kelompok B, 20% dari total item, itu adalah kelompok yang harganya sedang saja. Dan kelompok C adalah kelompok yang jumlahnya banyak namun harganya merepresentasikan 10-20% total nilai atau murah. Kelompok C yang kelompok obat-obatan yang dianggap murah. Ya. Nah, analisis yang dapat dilakukan jenisnya yang kedua adalah analisis Venn,
vital, essential, dan non-essential. Analisis ini mengelompokkan item obat-obatan berdasarkan dampaknya pada kesehatan. Ya. Jadi ada obat-obatan kelompok vital atau kelompok V, diantaranya adalah obat yang penyelamat, obat pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Nah, kelompok V ini adalah obat-obatan yang harus ada, yang wajib ada dan tidak boleh tergantikan seperti misalnya vaksin tetanus atau lain sebagainya yang kalau obat ini tidak ada tuh akan sangat membahayakan pasien. Yang kedua adalah kelompok esensial atau obat-obatan yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, contohnya antibiotik, antipiretik. Kelompok ini tidak walaupun tidak terlalu darurat tapi perlu diadakan ya. Jadi kalau kelompok esensial adalah obat-obatan yang pasien tersebut masih bisa bertahan dulu sebelum obat itu ada. Yang terakhir adalah kelompok obat non-esensial, adalah kelompok obat-obatan yang hanya menunjang atau yang bekerja ringan, atau menimbulkan kenyamanan saja, seperti itu mengatasi keluhan-keluhan ringan, contohnya vitamin atau suplemen. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis PEN adalah pertama menyusun kriteria obat-obatannya. Setelah itu, dilakukanlah penyediaan data pola penyakit di masyarakat sekitar apotek itu. Yang ketiga adalah merujuk pada pedoman pengobatan untuk mendapatkan pengelompokan obat-obatan yang sangat sesuai dan tertib tentunya. Nah, yang ini adalah matriks ABC PEN atau Always Better Control dengan vital, essential, dan non-essential. Jadi kedua analisis ini dapat dilakukan secara bersamaan atau dapat digabungkan untuk menghasilkan kategori-kategori obat-obatan, pengadaan obat yang merepresentasikan kekuatan dan harganya tentunya. Kategori 1 diantaranya adalah AV atau Always Vital, BV atau Better Vital, CV atau Control Vital, AE Always Essential, dan AN Always Non-Essential. Yang E, yang bagian kategori kedua adalah BE, CE, dan BN. Dengan BE, Better Essential, Control Essential, dan Better Non-Essential. Serta kategori 3 adalah Control Non-Essential. Nah, kategori 1 adalah kategori obat-obatan yang sangat penting serta harganya mahal. Contohnya obat-obatan kardiovaskular seperti amlodipin, captopril, dan bisoprolol. Sedangkan obat-obatan kategori kedua adalah obat-obatan seperti golongan antibiotik, antipiretik, antihistamin, ekspektoran. Contohnya adalah ibuprofen, amoksisilin, dan klorfeniramin. Obat-obatan kategori 3 yaitu obat yang murah dan kurang prioritas, diantaranya suplemen dan vitamin seperti glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Setelah melakukan proses perencanaan, maka dilanjutkan proses pengadaan obat-obatan itu akan seperti apa di apotek tersebut. Pengadaan dilakukan agar obat-obatan yang sampai ke apotek itu tepat jenisnya, tepat jumlahnya, harganya optimal, serta tepat waktu pengadaannya. Nah, dalam pengadaan ini ada beberapa yang akan dibahas, diantaranya adalah kriteria obat dan perbekalan kesehatan itu akan seperti apa, syarat pemasok, penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat, pemantauan status pesanan, serta penerimaan dan pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan itu. Berikut adalah kriteria obat dan perbekalan kesehatan yang harus dipenuhi untuk proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di apotek. Di antaranya adalah obat dan perbekalan kesehatan harus memiliki izin edar atau nomor registrasi. Ini biasanya ada dilihat pada data-data obatnya. Yang kedua adalah obat tersebut batas kadaluarsanya minimal 24 bulan setelah diterima oleh apotek itu. Yang ketiga, apabila apotek memesan vaksin dan preparat biologis, maka kadaluarsanya itu diatur sendiri. Dan yang terakhir adalah obat yang dipesan atau yang diadakan itu harus diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB.
Selain obat yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan, maka pemasok obat juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya adalah memiliki izin PBF yang masih berlaku. Izin dari Pusat Kemenkes untuk PBF Pusat dan izin dari Dinas Kesehatan untuk PBF Cabang. Selain itu, PBF juga memiliki dukungan dari industri farmasi, tapi yang bersertifikat CPOB. Serta PBF memiliki reputasi yang baik di bidang pengadaan obat, tentunya pemilik dan apoteker penanggung jawab PBF tidak sedang dalam proses pengadilan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian, serta mampu menjamin kesinambungan ketersediaan obat sesuai masa kontrak yang telah disetujui. Nah, berikut adalah contoh-contoh belangko surat pesanan sediaan farmasi. Bagian kiri, ini merupakan belangko surat pesanan bisa obat ataupun obat. Jadi bentuknya akan seperti ini, surat pesanannya. Yang kedua, ini adalah surat pesanan belangko untuk pesanan narkotika. Dan yang ketiga adalah belangko surat pesanan untuk psikotropika, untuk pengadaan obat di apotek. Nah, bagaimana dengan waktu pengadaan dan kedatangan obat? Pertama, dalam menetapkan waktu pengadaan dan kedatangan obat itu harus berdasarkan pada sisa stok obat yang dimiliki oleh apotek tersebut, jumlah obat yang akan diterima sampai tahun anggaran, kapasitas sarana penyimpanan, seperti kapasitas gudangnya, semampu apa gudang tersebut akan dalam menampung obatan dan perbekalan kesehatan lainnya, serta waktu tunggu dari apotek itu. Dia menetapkan berapa lama waktu tunggu kedatangan obatnya. Yang kedua, dalam memantau dan evaluasi kedatangan obat dan pengadaan obat diantaranya harus diperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat yang diadakan, obat yang sudah diterima, dan obat yang belum diterima. Ini semuanya harus dipantau untuk dievaluasi dalam kedatangan obat. Nah, adapun dokumen-dokumen yang harus ada, yang harus diperhatikan, contohnya adalah surat pesanan dan faktur, serta kualitas produk obat juga tidak lupa untuk diperiksa, diantaranya harus dicatat waktu kadaluarsa dari obat yang datang, diperiksa juga kemasan dan produknya dari segi kualitasnya seperti apa, serta dicatat waktu kedatangan dan suhu pada waktu kedatangan itu. Nah, setelah melakukan atau memperkirakan waktu kedatangan dan pengadaan obat, maka dilakukanlah pemeriksaan-pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau memastikan kualitas produk obat yang datang itu baik. Nah, untuk obat-obatan yang berbentuk tablet atau tablet salut, maka harus diperiksa pertama dari kemasan dan labelnya. Apakah ada kerusakan atau ada sesuatu yang aneh yang tidak seharusnya ada. Serta dilihat bentuk fisik tabletnya, apakah itu baik atau tidak. Yang ketiga adalah organoleptisnya, seperti warna, bau, dan rasa dari tablet itu. Yang kedua, apabila obat yang diterima dalam bentuk cairan, maka harus diperiksa sama kemasan dan label, kejernihan dan homogenitas cairan itu baik atau tidak, serta organoleptisnya mengenai warna dan bau. Apabila obatnya dalam bentuk salep yang diterima, maka sama juga kemasan dan label yang harus diperiksa, homogenitas dari salepnya, serta warna dan konsistensi salep. Yang keempat, apabila obat dalam bentuk injeksi yang diterima oleh apotek adalah yang diperiksa, kemasan dan label, kejernihan larutan, homogenitas serbuk, serta warna. Kalau kejernihan larutan itu untuk injeksi berbentuk larutan, kalau homogenitas serbuk itu untuk injeksi berbentuk serbuk. Yang kelima adalah sirup kering, harus diperiksa kemasan dan labelnya, serta warna, bau, dan apakah terjadi penggumpalan atau tidak. Yang terakhir, apabila obat yang diterima dalam bentuk supositoria, maka periksa kemasan dan labelnya, warna, serta konsistensinya. Setelah dilakukan perencanaan, pengadaan, maka harus dilakukan juga penyimpanan obat yang baik di apotek. Itu seperti apa penyimpanannya? Nah, kenapa dilakukan penyimpanan? Penyimpanan dilakukan agar, yang pertama, obat-obatan yang disimpan itu mutunya terjaga, tetap baik, dan siap untuk didistribusikan ke pasien. Yang kedua adalah untuk menampung obat-obatan yang rusak. Jadi, obat-obatan yang rusak itu tidak serta-merta disimpan sembarangan, tapi juga ada tempat khususnya.
Nah, dalam penyimpanan ini tentunya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya tempatnya harus aman, memenuhi syarat farmasetik, serta tertib administrasi. Nah, dalam sistem penyimpanan atau dalam penyimpanan obat ada beberapa prinsip dan sistemnya. Nah, prinsipnya diantaranya adalah kondisi penyimpanan harus sesuai dengan persyaratan, diantaranya suhunya harus sesuai, kelembapannya, serta cahayanya harus pas dan tepat. Serta yang kedua adalah pastikan pasien mendapat barang sesuai kondisi yang dipersyaratkan. Jadi prinsip penyimpanan ini adalah intinya untuk menjaga kualitas obat-obatan yang disimpan di apotek. Nah, dalam menyimpan obat-obatan di apotek ini tentunya tidak sembarangan, tapi juga ada sistemnya. Ada yang berdasarkan bentuk sediaan, seperti dikelompokkan berdasarkan tablet semua, sirup semua, salep, tetes mata, dan suppositoria. Yang kedua, ada juga berdasarkan pada kelas terapi obat, seperti golongan analgesik disimpan satu golongan, golongan anti diabetes disimpan satu golongan, begitu juga dengan anti hipertensi. Dan yang ketiga, bisa juga berdasarkan alfabetis, misalkan obat dengan alfabet A disimpan semuanya dengan alfabet A, itu pula sampai Z, seperti itu. Nah, dalam prinsip dan sistem penyimpanan ini adalah kriteria-kriteria suhu, kelembapan, cahaya yang harus terpenuhi. Suhu kamar adalah suhu yang berada pada kisaran 25-30 derajat Celcius. Suhu sejuk 8-15 derajat Celcius, suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Untuk kelembapan, suatu tempat penyimpanan dikatakan kering ketika kelembapannya di bawah 65%, dan dikatakan lembab apabila kelembapannya 65-80%. Untuk cahaya, ada terlindung dari cahaya matahari atau peka terhadap cahaya. Nah, dalam menyimpan obat di apotek tentunya ada tempat khusus yang harus disediakan oleh apotek. Pertama adalah gudang. Nah, dalam menentukan gudang ini untuk menyimpan obat, maka harus lokasi dan letaknya harus diatur sedemikian rupa. Di antaranya adalah gudang harus berada di antara daerah distribusi obat. Harus juga terfasilitasi listrik, air, dan jaringan telekomunikasi, serta ukurannya memadai untuk menyimpan obat-obatan yang tadi dipesan, serta aman dari kontaminasi tentunya. Yang harus diperhatikan dalam pengadaan gudang ini, dalam pemeliharaan gudang apotek, diantaranya adalah struktur fisiknya, desainnya, organisasi pengelolaan gudang, prosedur pengeluaran obatnya akan seperti apa, efisiensi kerja, penyimpanan dan kontrol stok, keperluan untuk tiap unit pelayanan kesehatan, penanganan khusus barang yang membutuhkan perhatian stabilitas. Nah, ada beberapa desain gudang yang dapat diterapkan oleh apotek. Ini diantaranya adalah yang pertama, gudang arus garis lurus sederhana. Jadi kalau gudang arus garis lurus sederhana itu di bagian depan adalah tempat barang diterima dan pintu masuk. Semakin ke belakang adalah tempat obat-obatan yang cepat untuk dikeluarkan. Dan di sini pintu keluar untuk barang keluar. Yang kedua adalah arus gudang U, yaitu pintu keluar dan pintu masuk yang berseberangan. Seperti ini bentuknya. Obat masuk ke sini, disimpan dan melalui pintu keluar yang berseberangan dengan pintu masuk. Yang ketiga adalah gudang arus L, yaitu pintu masuk dan pintu keluar berpotongan. Pintu masuk ada di sebelah kanan dan pintu keluar di bagian belakang, dekat dengan penyerahan barang, tempat penyerahan barang. Nah, dalam penyimpanan obat-obatan di gudang, ada beberapa hal kritis yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah obat disimpan dalam wadah asli dari pabriknya. Apabila obat dipindahkan pada wadah lain, maka cegah kontaminasi, serta ditulis ulang informasi yang jelas di wadah yang baru itu. Nah, dalam wadah obat itu sekurang-kurangnya ada nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsanya untuk mempermudah pengeluaran obat tersebut. Semua obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai dan aman serta stabil, tetap aman dan tetap stabil. Serta apabila obat disimpan dalam lemari es, maka pastikan tidak ada makanan karena hal tersebut dapat memberikan kontaminasi pada obat-obatan yang disimpan di lemari es.
Selain itu, obat-obatan yang high alert harus dipisahkan. Begitu juga obat yang sitostatika. Nah, apabila ada obat yang lasa, look alike, sound alike, maka itu harus diperhatikan dengan detail supaya tidak terjadi kesalahan pengambilan. Serta harus ada penanggung jawab gudang, serta juga perlu adanya diperhatikan pengeluaran barang, apakah first in first out atau first expired first out atau secara administratif itu akan seperti apa, serta harus adanya peningkatan efisiensi gudang untuk lebih baik lagi dalam penyimpanan obat di gudang yang dimiliki apotek tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di penyimpanan manajemen suplai obat di apotek. Syarul Hidayat, NPM 048. Terima kasih.